Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kristiani. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat ya. Mari kita belajar bersama pelajaran IPA kelas 8 semester 1, yaitu bab 1 materi sistem gerak pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Maksudnya, sistem seperti apa sih yang membuat manusia dapat bergerak? Ada 3 faktor yang membuat manusia dapat bergerak. Yang pertama adalah rangka atau tulang. Yang kedua adalah sendi. Dan yang ketiga adalah otot. Selain pembahasan sistem gerak manusia, kita juga akan belajar mengenai gangguan atau kelainan pada tulang. Untuk mengetahui sistem gerak manusia, kita belajar dulu yuk tentang rangka atau tulang. Rangka atau tulang adalah sebuah materi yang keras dan kaku yang menyusun rangka organ dalam. Apa saja sih fungsi dari tulang? Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ dalam. Yang ketiga, alat gerak pasif. Yang keempat, tempat menempelnya otot. Dan yang kelima, membentuk sel darah merah. Macam-macam rangka berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa memiliki ciri-ciri panjang, berongga, seperti tabung, dan terdapat sumsum merah. Contohnya, tulang lengan, tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Selanjutnya adalah tulang pipih. Tulang pipih memiliki ciri-ciri yaitu tipis, melengkung, dan tidak berongga. Contohnya, tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang dahi, dan tulang tengkorak. Selanjutnya adalah tulang pendek. Tulang pendek berbentuk seperti kubus, memiliki panjang dan lebar yang serupa, dan tidak berongga. Contohnya adalah tulang pergelangan dan tulang telapak. Selanjutnya adalah tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan memiliki bentuk tak beraturan. Contohnya, ruas tulang belakang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam rangka atau tulang. Berdasarkan strukturnya, macam rangka atau tulang dibagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Ciri-ciri dari tulang rawan adalah banyak zat perekat atau kolagen, sedikit zat kapur atau kalsium. Contohnya adalah sendi, faring, dan trakea. Dan ciri-ciri dari tulang keras adalah banyaknya zat kapur atau kalsium, sedikit zat perekat atau kolagen. Contohnya adalah tengkorak, paha, dan lengan. Selanjutnya kita akan belajar tentang rangka tubuh manusia, yaitu pada rangka tengkorak kepala. Perhatikan gambar rangka tengkorak kepala. Pada bagian atas dinamakan tulang dahi. Ada tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Coba adik-adik sekarang sambil pegang bagian rangka kepala adik-adik ya, dan sebutkan nama-namanya. Selanjutnya tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Selanjutnya adalah rangka badan. Rangka badan, ayo kita sebutkan macam-macam rangka badan. Yang pertama adalah tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedangan, tulang rusuk melayang yang ada 2 pasang, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, dan tulang rusuk sejati ada 7 pasang. Selanjutnya adalah rangka ruas tulang belakang. Pada bagian ruas tulang belakang terdapat bagian atasnya yaitu tulang leher,
terdapat 7 ruas, tulang punggung terdapat 12 ruas, tulang pinggang terdapat 5 ruas, tulang kelangkang terdapat 5 ruas, dan tulang ekor terdapat 4 ruas. Rangka gelang panggul. Perhatikan gambar gelang panggul. Yang pertama, pada bagian atas kanan kiri dinamakan tulang usus. Bagian bawah di tengah yaitu tulang kemaluan dan ada tulang duduk. Selanjutnya kita membahas rangka anggota gerak atas. Yang pertama adalah tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Dari contoh tulang anggota gerak yaitu dicontohkan adalah tulang tangan. Berarti tangan merupakan anggota gerak atas. Selanjutnya rangka anggota gerak bawah. Ini contoh tulang bagian kaki. Yang pertama ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Nah, selanjutnya kita membahas sendi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sistem seperti apa yang membuat manusia bisa bergerak itu ada 3 faktor kan. Yang pertama adalah rangka atau tulang, yang kedua sendi, dan yang ketiga otot. Sebelumnya kita sudah membahas rangka atau tulang, selanjutnya kita membahas sendi. Sendi itu merupakan penghubung antar tulang. Macam-macam sendi ada 3, yaitu sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku, atau amfiartrosis, sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak. Sendi gerak itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, sendi geser. Di sini terdapat penjelasan, yaitu sendi engsel mempunyai arah gerak hanya satu arah. Hanya satu arah ya. Coba, contohnya adalah siku, lutut, ruas jari. Kalian bisa praktekkan, apakah benar siku hanya satu arah? Ternyata benar ya. Lalu sendi pelana 2 arah, ibu jari. Benar? Benar ya. Kemudian sendi peluru, yaitu ke segala arah, bahu, panggul. Sendi putar, yaitu rotasi, yaitu contohnya leher atau kepala. Kemudian sendi geser, yaitu contohnya pergelangan tangan. Kalian bisa melihat contoh gambar di sebelah kanan. Di sini ada gambar tengkorak manusia, ada sendi peluru, ada sendi gulung, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi putar. Selanjutnya kita membahas otot. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang merupakan alat gerak pasif adalah tulang. Otot merupakan alat gerak aktif. Di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis otot dan perbedaannya. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk bentuk dari otot polos yaitu bentuknya gelendong, sedangkan untuk otot lurik silindris dan otot jantung silindris bercabang. Inti selnya untuk otot polos hanya satu berada di tengah dan otot lurik banyak dan berada di tepi. Dan untuk otot jantung hanya satu berada di tengah. Cara kerja dari otot polos tidak sadar atau involunter, otot lurik sadar atau volunter, dan otot jantung tidak sadar atau involunter. Letak dari otot polos berada pada organ dalam, dan otot lurik terletak pada bagian rangka. Sedangkan otot jantung berada pada jantung. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam otot. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk dari si otot polos, otot jantung, otot rangka, atau otot lurik. Nah, otot polos berada di organ dalam, ini ada usus, ada lambung ya, dan bentuknya gelendong. Dan di sini ada otot jantung berada di jantung. Otot rangka
atau otot lurik berada di rangka. Selanjutnya, kerja otot antagonis. Apa sih itu otot antagonis? Otot antagonis yaitu dua otot yang cara kerjanya itu berlawanan. Yang pertama adalah flexor dan extensor. Apa itu flexor dan extensor? Flexor, perhatikan tanda panah yang menghadap ke atas. Flexor merupakan gerakan membengkokkan, ya. Dan extensor merupakan gerakan meluruskan. Jadi ini berlawanan arah ya. Selanjutnya, kerja otot antagonis, elevator dan depresor. Elevator itu adalah gerakan ke atas atau menaikkan, contohnya kepala manusia. Ketika menengok ke atas itu merupakan gerakan elevator. Dan ketika ke arah bawah itu namanya gerakan depresor. Berarti depresor adalah gerakan ke bawah atau menurunkan. Selanjutnya, kerja otot antagonis adduktor dan abduktor. Adduktor yaitu gerakan menjauhi badan. Sedangkan abduktor gerakan mendekati badan. Perhatikan bagian tangan yang arah panahnya itu ke atas, itu berarti menjauhi badan. Yang arah tangannya ke bawah berarti mendekati. Tangan mendekati badan. Selanjutnya, kerja otot antagonis supinator dan pronator. Supinator adalah gerakan menengadah atau membuka. Sedangkan pronator adalah gerakan menelungkup atau menutup. Selanjutnya, setelah sistem gerak pada manusia kita sudah bahas. Selanjutnya kita akan membahas dan belajar gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Fissura adalah retak tulang. Lordosis, tulang belakang terlalu ke depan. Artinya kalau kita contohkan pada tubuh manusia akan condong membungkuk karena terlalu ke depan. Kifosis, tulang belakang terlalu ke belakang, jadi seperti kayang. Skoliosis, tulang belakang terlalu ke samping. Artritis, radang sendi, atrofi, otot mengecil tidak bisa berkontraksi. Hipertrofi, otot terlalu membesar. Tetanus, kejang otot akibat bakteri Clostridium tetani. Osteoporosis, tulang kropos atau kekurangan kalsium. Rakitis atau riketsia, tulang berbentuk X atau O, kekurangan vitamin D. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Jawab di kolom komentar ya. Pertama, persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah dinamakan sendi. A. Luncur, B. Engsel, C. Putar, D. Pelana, E. Peluru. 2. Pemain bola memiringkan telapak kakinya ke arah dalam untuk menerima operan bola dari temannya. Gerakan yang dilakukan oleh pemain tersebut merupakan gerakan A. Elevasi, B. Ekstensi, C. Depresi, D. Eversi, E. Inversi. Jawab ya. Selanjutnya, soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi rangka tubuh yaitu A. Alat gerak aktif, B. Tempat melekatnya otot-otot, C. Penyokong dan penopang tubuh, D. Tempat pembentukan sel-sel darah, E. Tempat penimbunan mineral. Dan selanjutnya nomor 4, hubungan antar tulang yang tidak mempunyai celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan dinamakan A. Diartrosis, B. Kifosis, C. Skoliosis, D. Sinfibrosis, E. Sinkondrosis. Untuk mengisi presesi kelas, silahkan isi di kolom komentar dengan format di bawah ini.
Isi nama kelas kalian, nama lengkap, waktu yaitu hari, tanggal, dan jamnya, jawabannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.